Apakah peraturan Kejaksaan Republik Indonesia nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif akan benar-benar diwujudkan oleh para jaksa? Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Dunia hukum Indonesia patut berbangga pada hari ini karena Kejaksaan Agung sekarang mengeluarkan peraturan yang mana sekarang penghentian penuntutan sudah dapat dilakukan oleh semua jaksa. Menarik sekali, pada tanggal 21 Juli 2020 Jaksa Agung Bapak Burhanuddin mengeluarkan peraturan Kejaksaan Republik Indonesia nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Peraturan ini sangat luar biasa karena sekarang penghentian perkara bukan saja hanya karena seorang tersangka meninggal dunia, kemudian kadaluarsa, tetapi juga ketika ada pengaduan yang sudah dicabut, maka jaksa wajib untuk menghentikan perkaranya, termasuk apabila terjadi perdamaian di luar proses persidangan. Aturan ini memerintahkan kepada seluruh jaksa di Indonesia bahwa apabila sebuah perkara yang berhubungan dengan pengaduan atau terhadap tindak pidana yang ancaman hukumannya 5 tahun ke bawah, maka setelah jaksa menerima pelimpahan tersangka dan pelimpahan berkas yang biasanya dikenal dengan nama tahap kedua, maka jaksa diberikan waktu 14 hari oleh peraturan ini, di mana setiap jaksa wajib untuk mengundang tersangka dan korban, kemudian diberikan edukasi di mana jaksa hadir sebagai fasilitator dengan harapan agar mereka bisa melakukan perdamaian. Kenapa demikian? Karena Jaksa Agung mengatakan untuk mewujudkan keadilan kita juga wajib untuk bagaimana setiap perkara itu wajib sederhana, wajib cepat, dan wajib berbiaya ringan. Jaksa Agung juga di dalam peraturan ini sudah mengikuti juga surat edaran Mahkamah Agung tentang umpamanya pencurian atau kerugian-kerugian di bawah 2,5 juta rupiah. Maka setiap perkara yang kerugiannya di bawah 2,5 juta rupiah juga itu wajib untuk dihentikan jaksa penuntut umum. Caranya adalah kalau nanti pelimpahan perkara dan tersangka sudah dilimpahkan, jaksa 14 hari memanggil, dan kalau ternyata mereka itu sepakat untuk berdamai, sudah terjadi pemulihan terhadap seluruh kerugian, maka kemudian jaksa ini akan membuat laporan kepada Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Tinggi sesuai dengan di mana perkara itu ditangani dan kemudian dikeluarkan surat penghentian penuntutan. Yang menarik adalah di dalam aturan ini juga dikatakan kalau ternyata seorang tersangka itu ditahan. Saya contohkan pasal 378 tentang penipuan atau 379 tentang penipuan dengan pemberatan dan penggelapan ya di 372 374. Kalau perkara seperti ini tersangka ditahan oleh kepolisian setelah pelimpahan tahap 2, kemudian jaksa 14 hari memanggil, terjadi perdamaian, penyelesaian kerugian dan pemulihan kerugian sudah dilakukan, maka setelah menghentikan penuntutan, jaksa kemudian diberikan perintah oleh peraturan ini untuk segera mengeluarkan tahanan dari penahanannya. Inilah bagaimana kita berhukum dengan nilai-nilai Pancasila. Maka Rumah Pancasila dan Klinik Hukum memberikan sebuah apresiasi ucapan terima kasih kepada Jaksa Agung Republik Indonesia yang telah mampu untuk mewujudkan keadilan berdasarkan Pancasila dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia nomor 15 tahun 2020. Semoga keadilan Pancasila akan semakin terwujud di bumi Indonesia. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Sahabat Rumah Pancasila, apakah peraturan Kejaksaan Republik Indonesia nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif akan benar-benar diwujudkan oleh para jaksa? Rumah Pancasila nanti mau buat perkara nih.
ada salah satu anggota Rumah Pancasila mau disuruh mencuri, kemudian dilaporkan ke polisi, dan kemudian dilakukan pencabutan, kita lihat apakah nanti benar peraturan ini dilaksanakan oleh para jaksa atau tidak. Semoga dilaksanakan. Kalau tidak, habislah kita di Indonesia.